Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week 13 sudah selesai dan berakhir cukup oke untuk tim gue Rainbow FC, dan dimana gue cukup happy pastinya ya, dan nanti akan gue bahas tentunya untuk di tim review singkat. Dan tentunya seperti biasa akan kita mulai untuk di hari Kamis ini untuk membahas game week 14 nanti. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, untuk di game week 14 nanti kayaknya akan seru banget karena ini adalah salah satu rentetan game week yang bisa gue bilang akan cukup padat ya, karena akan ada pertandingan di tengah minggu sampai di akhir tahun nanti sampai di Desember. Jadi at least ini akan menjadi saringan, gue bisa gue bilang ya, saringan untuk tim-tim yang memang untuk tim pelapisnya nggak cukup oke, karena ini pastinya akan menguras banyak tenaga, dan itu pastinya bisa kita targetin nih nama-nama yang akan menghadapi tim-tim mediocre yang bisa kita bilang untuk pelapisnya cukup kurang. Dan untuk itu langsung aja akan kita bahas untuk segmen-segmennya, tim review singkat, tim selection, dan juga captain pick untuk di video kali ini. Untuk itu langsung aja kita masuk untuk ke segmen yang pertama, tim review singkat. Let's go. Oke, untuk tim gua kali ini Rainbow FC mendapatkan 64 poin, yang dimana cukup mantep banget. Untuk rata-ratanya di sini safety gua ada di angka 49 poin, jadi artinya gua ada di atas safety cukup jauh, dan itu membuat gua melesat ya dari 1 jutaan kemarin, bisa gue lihat di sini 1.089.000 ke angka 600 ribuan, dan so far ini adalah rank tertinggi gua ya untuk di musim ini ya, dan ini akhirnya cukup membuat happy lah ya di game week ini tentunya untuk tim gua tentunya. Dan dimana juga bisa gua lihat di sini ya, untuk nama-nama yang bisa gua ambil cukup berhasil meng-outscore banyak nama lain gitu, kayak misalkan di sini Gordon ya, Gordon juga 13 poin cukup oke. Bahkan ada Dalot di sini, pemain diferensial gue bisa gue bilang ya, karena 5,5% juga untuk kepemilikannya di sini, dan ini membuat gue cukup lumayan agak naik ya untuk overall rank ya dari Dalot sendiri ya, 12 poin dengan 1 asisnya dia dan juga 1 clean sheetnya dia, dimana asis yang cukup mantap banget ke Garnacho, yang memang sayangnya memang MU kemarin bisa kita lihat semalam kalah ya, kalah yang cukup bisa gue bilang cukup oke mainnya padahal, tapi memang ternyata blunder-blunder yang dilakukan oleh Onana ini harus dibayar mahal dengan hasil imbang semalam gitu, yang dimana bisa kita lihat ya Onana cukup bersedih ya di akhir pertandingan tentunya. Dan Dalot semalam main dari menit 80-70an, jadi tentunya kayaknya kemungkinan besar akan bisa dimainin nanti di game week 14. Dan juga dimana yang menariknya Luke Shaw udah mulai main ya kemarin ya, dimana semalam udah mulai main starting line up juga Luke Shaw, jadi cukup menarik untuk bisa menjadi opsi lini belakang juga gitu untuk dari MU. Dan dimana di sini Leno 2 poin aja, Trippier lagi-lagi 1 poin ya. Di sini Trippier perlu kita pantau juga lebih lanjut nih, kenapa gitu di 2 game terakhir hanya mengumpulkan poin-poin basic aja. Lalu ada Cash juga di sini 0 poin, yang dimana gue kira awalnya dia nggak main, tapi ternyata dia main dan 0 poin aja ya, hanya bermain 1 babak lagi dan juga minus 1 poin dari kartu kuning. Dan selanjutnya di lini tengah gue cukup oke. Di sini ada Doku 5 poin, yang dimana sebenarnya dia nggak mencetak assist dan gol, tapi secara permainan kemarin cukup mantep banget. Bisa kita lihat Doku berhasil mengumpulkan bonus 3 poin bahkan di sini ya, cukup menarik ya. Dan juga ada Gordon 13 poin, lalu ada Saka 8 poin, dan ada Salah gue juga 5 poin ya, dimana Salah mencetak 1 assist ya terhadap golnya Arnold kemarin kita bisa lihat. Dan juga ada Saka di sini mencetak 1 assist dan juga 1 clean sheet dan juga bonus 2 poin. Dimana Arsenal kemarin bisa kita lihat menang 1-0 terhadap Brentford ya di sini ya, dengan golnya Havertz, dimana Havertz juga cukup menarik, dimana semalam juga mencetak gol, dan itu artinya dari 3 pertandingan dia ya di timnas dan juga di Arsenal dia berhasil mencetak gol ya di setiap pertandingannya di 3 pertandingan terakhir. Mantap. Dan selanjutnya bisa kita lihat lagi di sini Gordon 13 poin dengan 1 gol dan 1 asisnya dia, dan bonus poin 3 poin, dimana dia mencetak gol di menit-menit akhir. Bisa kita lihat kemarin menang 4-1 ya terhadap Chelsea, dimana Chelsea kembali kita mulai bingung gitu untuk performa Chelsea ya, kadang cukup oke, kadang cukup suram ya, dan ini membuat kayaknya salah satu tim yang cukup inkonsistensi ya untuk di musim ini tentunya. Dan perlu diperhatikan juga ada Palmer di situ yang bisa menjadi pilihan, perlu menjadi tanda tanya besar juga ya, apakah cukup oke. Tapi memang melihat dari harganya juga harusnya cukup oke ya, dengan harga yang murah bisa menjadi opsi budget juga untuk Palmer. Tapi memang sayangnya minus dari Chelsea ini adalah konsistennya yang cukup kurang ya. Dan selanjutnya juga di depan gue di sini ada Archer 2 poin, Alvarez 2 poin, dan Haaland 14 poin. Kapten gue yang mana gue ambil di menit-menit akhir kemarin, akhirnya memutuskan untuk bisa menggunakan Haaland ketimbang Salah, karena memang pertimbangan yang cukup banyak ya di sini, dimana Haaland punya advantage lebih bermain di kandang tentunya, membuat dia
dia lebih nyaman harusnya secara bermain, lalu Salah yang bermain secara tandang itu. Dan juga ada statistik menarik kemarin bisa gue lihat bahwa City belum pernah kebobolan lebih dari 1 gol ya sepanjang musim ini gitu di kandang dia gitu. Jadi tentunya menjadi pilihan yang menarik ya untuk para back dari City untuk bisa kita ambil gitu poin clean sheet-nya kalau emang bisa clean sheet. Dan juga ada fun fact menarik, ada MU ya yang berhasil mencetak 3 clean sheet ya di 3 pertandingan terakhir, di 3 game week terakhir. Jadi cukup menarik nih untuk back MU ya untuk bisa dilihat ya untuk di beberapa game week ke depan. Dan selanjutnya di lini bench gua di sini, di mana Baldock gua 5 poin ya, dimana sempat kemarin gue cukup bimbang apakah memasukkan Archer atau Baldock, tapi pilihannya memang di sini karena gue lihat untuk poin clean sheet-nya yang cukup agak suram ya untuk kedua tim ini ya. Baldock nih di Sheffield United lawan Bournemouth kemarin ya, membuat gue akhirnya memutuskan untuk bisa memasukkan Archer ya, karena memang Archer memiliki potensi yang lebih besar gitu untuk dari return point karena dia pemain depan. Jadi harusnya ya gue lihat Archer harusnya bisa lebih oke, tapi ternyata kenyataan berkata lain, Baldock berhasil mengumpulkan 5 poin gitu, mantap. Dan saya nggak bisa berhasil naik karena cashnya main juga gitu ya, dan Baldock harus tertahan di bench gua kali ini. Dan Areola 3 poin, yang dimana Areola memang cukup gambling gue untuk memasukkan Leno atau Areola, karena memang pertimbangan gue untuk membench Areola karena memang Areola di beberapa game week terakhir nggak pernah clean sheet, bahkan bisa gue lihat sejauh ini ya dari 5 game week terakhir nggak pernah clean sheet West Ham bersama Areola juga. Jadi ya gue mau ngambil resiko lah untuk bisa mengambil Leno gitu untuk di pertandingan kemarin lawan Wolverhampton. Memang sayangnya dia kebobolan 2 gol ya terhadap Wolverhampton, yang mana di gol penalti kemarin banyak banget penaltinya bisa gue lihat ya. Fulham melawan Wolves kemarin 3-2 hasilnya, menang untuk Fulham. Willian mencetak 2 gol, mantap. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk untuk ke tim selection nih, dimana tim selection kemarin gue udah melakukan transfer ya. Dan untuk fixturnya dulu bisa kita lihat di sini untuk pertandingan yang bisa kita highlight. Ada Brentford lawan Luton, menarik. Brentford Mbeumo mungkin bisa menjadi opsi yang cukup oke untuk bisa kita lihat ya untuk di game 14 ini. Dan selanjutnya ada Burnley Sheffield United, lagi-lagi tim papan bawah ketemu ya, dan itu membuat potensi gol harusnya tercipta cukup banyak di pertandingan ini. Seperti halnya kemarin prediksi kita untuk Sheffield United lawan Bournemouth, berhasil tercipta 4 gol di situ, 3-1 untuk Bournemouth. Dan di sini prediksi gue juga kurang lebih sama ya, untuk Burnley dan Sheffield United harusnya bisa terjadi banyak gol ya, karena sama-sama tim papan bawah, sama-sama pertahanannya lemah, harusnya bisa menjadi potensi yang bagus ya untuk banyaknya blunder terjadi gitu untuk di game week 14 ini untuk kedua tim ini. Dan selanjutnya di hari Minggu ada Nottingham Forest lawan Everton. Everton kemarin kalah terhadap MU ya dengan skor yang cukup besar 3-0. Dan selanjutnya ada Newcastle lawan MU, di mana MU juga cukup mulai menanjak walaupun memang di Champions League kemarin harus ditahan imbang oleh Galatasaray. Dan tapi memang terlepas dari itu gue bisa melihat bahwa MU semalam mainnya juga cukup oke banget ya lawan Galatasaray. Terlepas dari minusnya kipernya Onana yang cukup suram, bisa gue lihat di free kick 2 kali oleh Ziyech, dua-duanya masuk dan dua-duanya bisa gue bilang adalah gol yang cukup loosey ya, cukup blunder ya untuk dari seorang kiper sekelas MU gitu. Dan ya ini dua tim yang akan bertemu. Newcastle juga ditahan imbang oleh PSG ya, yang dimana bisa gue bilang cukup oke lah untuk Newcastle ya, berhasil menahan imbang PSG, bahkan sempat harusnya bisa menang ya kalau nggak melakukan kesalahan Livramento di menit-menit akhir menyebabkan penalti handnya, dan itu membuat harus ditahan imbang oleh PSG. Dan itu artinya menarik ya, PSG artinya di 2 pertandingan melawan Newcastle gagal meraih poin penuh dua-duanya. Yang pertama kalah 4-1 dan sekarang seri 1 sama. Dan Mbappe menjadi tanda tanya besar apakah sehebat itu ya untuk bisa bermain di Liga Inggris, karena kita juga lihat lawan Newcastle cukup berat kemarin, beberapa kali berhasil ditepis ya tendangannya oleh Nick Pope. Jadi tentunya Newcastle cukup mantep banget. Pertahanannya juga Livramento sebenarnya cukup oke juga pertandingan kemarin. Golnya Isak yang bisa kita lihat di menit 20-an semalam itu adalah andil yang cukup besar juga ya dari Livramento yang berhasil mengacak-ngacak lini tengah PSG semalam. Dan selanjutnya Bournemouth lawan Aston Villa, yang dimana ini pertandingan bisa gue bilang juga cukup oke harusnya, dimana Aston Villa salah satu tim dengan return ofensif yang cukup tinggi gitu, dari expected golnya juga cukup tinggi dan dari raihan golnya juga cukup tinggi, dan salah satu tim yang cukup produktif ya untuk di musim ini sejauh ini. Jadi Aston Villa dan Bournemouth bisa gue lihat juga akan menjadi pertandingan yang akan menciptakan banyak gol ya, karena Bournemouth sendiri untuk expected golnya bisa gue lihat di sini ada di posisi yang di bawah sebenarnya masih ya. Iya, masih 3 terbawah ya. Sheffield, Luton dan Bournemouth masih menjadi tim persakitan di posisi bawah untuk expected kebobolan. Jadi harusnya bisa menjadi potensi yang bagus untuk Aston Villa yang berada di posisi kelima untuk expected gol tertinggi ya di sini, dan telah mencetak 31 gol ya. Dan untuk rataan gol ini artinya Aston Villa berada di posisi kedua di bawah Manchester City ya untuk tim dengan raihan gol tertinggi bersanding dengan Newcastle United. Mantep banget ya harusnya Aston Villa, dan itu artinya Watkins juga bisa menjadi opsi kapten kayaknya ya untuk di game 14 besok. Dan selanjutnya ada Chelsea lawan Brighton yang sama halnya dengan Liverpool dan Southampton ya, bisa kita lihat ya, 2 tim
yang sering transaksi jual beli pemain, dan ini bertemu besok Chelsea, dua tim biru ini, dan gue nggak bisa prediksi apa-apa untuk pertandingan ini karena Chelsea salah satu tim yang inkonsistensinya cukup gede. Jadi gue nggak bisa lihat ya apakah Chelsea akan menang atau enggak, karena ini salah satu tim yang cukup buta lah untuk bisa diprediksi ya, karena cukup volatil ya untuk performanya gitu dari Chelsea ini. Dan selanjutnya ada Liverpool lawan Fulham, salah satu kandidat kapten teroke untuk bisa diambil Muhammad Salah di sini, di mana Liverpool masih menjadi tim yang cukup oke di home bahkan di Anfield, dan Fulham juga tim yang bisa kita bilang nggak cukup oke pertahanan ya. Kemarin aja kebobolan 2 gol dan juga clean sheet yang cukup minim dari Fulham membuat Salah harusnya bisa menjadi potensi yang bagus banget ya untuk bisa mencetak gol dan assist di game week besok. Dan selanjutnya ada West Ham lawan Crystal Palace. West Ham di sini belum bisa kita harapkan apa-apa dari pemain-pemain belakangnya karena clean sheetnya cukup minim banget. Areola juga cukup suram bisa kita lihat ya untuk performanya di 4-5 game week terakhir. Dan Crystal Palace juga kemarin baru aja kalah dari tim papan bawah ya, Luton ya. Menarik banget ya, kalah dari Luton, dan ini artinya dua tim yang memang cukup lemah, cukup letih di game week 14. Jadi mungkin prediksi gue akan menjadi pertandingan yang irit gol, mungkin 1 sama atau mungkin 1-0 ya untuk salah satu tim. Dan selanjutnya ada Manchester City dan Spurs. Ini akan bertemu di partai big match game week 14 di jam setengah 12 malam hari Minggu. Super big match yang dimana ini menarik banget, Man City lawan Spurs, dan ini harusnya bisa menjadi potensi juga ya untuk Haaland bisa kembali gacor gitu, karena Haaland kita tahu ya lawan-lawan tim besar sepertinya punya energi lebih gitu untuk bisa membuktikan bahwa dia adalah peraih Ballon d'Or di tahun depan gitu ya. Jadi harusnya Salah bisa kembali menjadi opsi kapten seperti biasa, dan Spurs Son yang memang bisa kita lihat kemarin gagal ya untuk mencetak gol dan assist, tapi memang secara data statistik Son masih cukup tinggi untuk expected goalnya, tapi memang sayang kemarin dibungkam ya oleh VAR, bahkan bisa golnya 3 kali juga VAR ya berhasil menggagalkan Spurs, menggagalkan Son untuk bisa meraih poin gol, dan itu membuat Son kayaknya harusnya bisa menjadi batu sandungan ya untuk City ya. Dan kita lihat juga ya Spurs juga bukan tim kaleng-kaleng ya, bahkan berhasil menahan imbang Arsenal. Tapi memang di sini kelemahan Spurs adalah nggak adanya Maddison ya, dan itu membuat tim ini agak cukup timpang. Bahkan di 3 game terakhir dia meraih kekalahan beruntun pasca ditinggal Maddison, dan itu benar-benar membuat arti Maddison tuh cukup besar untuk Spurs ya artinya ya, di awal musim ini, dan itu membuat poin plus lah untuk Man City bisa kembali meraih kemenangan ya di game besok. Dan itu juga menjadi poin plus juga untuk Haaland bisa menjadi kapten lagi gitu untuk di game week besok. Jadi untuk opsi kapten udah mulai terlihat ya. Untuk kapten picks tentunya nanti akan gue sampaikan lagi di segmen berikutnya. Tapi udah mulai terlihat untuk nama-nama yang bisa kita targetin di game week besok. Dan untuk tim selection udah gue lakukan transfer di sini, dimana kemarin gue mengeluarkan kiper ya, dimana kiper yang gue keluarkan adalah Leno. Early transfer habis deadline jam 6 sore gue langsung lakukan karena gue udah punya plan tentunya untuk sampai di game week 18, dan itu akan gue ikuti terus tampaknya selama nggak ada yang cedera kayaknya. Strakosha gue masukin di harga 3,9 untuk bisa meraih budget, untuk bisa memaksimalkan lini tengah gue, memasukkan Son mengganti Mitoma ya. Dan juga rencana gue selanjutnya ada Cash gue ganti ke Tomiyasu di game week 15, atau mungkin 15-16 ini gue nggak tahu ya apakah Son duluan yang gue masukin atau Tomiyasu duluan, karena Tomiyasu akan lawan Luton di game week 15, jadi mungkin akan gue masukin lebih dulu Tomiyasu. Dan selanjutnya Mitoma akan gue ganti ke Son, gue upgrade di game week 16 dan 17-nya save, dan 18-nya rencana gue akan gue keluarin 2 pemain City gue, Alvarez dan Doku, yang akan blank di situ untuk gue ganti ke Watkins dan Palmer, atau mungkin gue ganti ke Isak dan Palmer. Mungkin 2 nama itu ya mungkin bisa menjadi opsi di 18. Dan ya di game week 20-nya ada double game week lagi untuk Man City kemungkinan besar, jadi kemungkinan akan gue masukin lagi salah satunya Doku mungkin di lini tengah untuk bisa menggantikan Palmer ya. Jadi untuk itu berikut kurang lebih untuk rencana transfer gue sejauh ini. Jadi untuk trade yang ada gue minimalisir semuanya. Trade gue sejauh ini ada di Son dan Watkins, jadi mungkin akan gue minimalisir untuk nama-nama trade agar bisa bersaing ya, minimal bertahan ya untuk di overall rank gue yang sekarang. Dan selanjutnya untuk tim selection yang ada sejauh ini seperti ini. Dari kiper gue Areola lawan Crystal Palace, lalu selanjutnya lini belakang gue ada Dalot, Trippier dan Cash, dimana Cash lawan Bournemouth menarik. Lalu selanjutnya ada Dalot lawan Newcastle bertemu dengan Trippier lawan MU, saling bertemu, ini dia pemain belakang. Dan di lini tengah gue ada Doku, Gordon, Saka, Salah dan Mitoma, dimana Doku lawan Spurs
menarik juga. Semalam juga dia main dari menit 60-70an ya. Dan juga ada Gordon lawan MU, dan selanjutnya ada Saka lawan Wolverhampton. Saka juga mencetak 1 gol semalam terhadap kemenangan besar Arsenal 6-0 ya di partai Champions League. Lalu ada Salah melawan Fulham, dan juga di lini depan gua ada Alvarez dan Haaland, di mana Alvarez juga mencetak 1 gol ya kemarin ya di partai UCL, dan juga Haaland mencetak 1 gol. Dan untuk pemain bench gua di sini ada Archer lawan Burnley, Taylor lawan Sheffield United, dan Baldock lawan Burnley. Dan berikut kurang lebih untuk tim gua sejauh ini untuk di partai Game Week 14, dan selanjutnya kita masuk untuk Captain Picks Game Week 14. Oke, untuk Game Week 14 Captain Picks sudah mulai terlihat tadi nama-nama yang menarik. Untuk dari segi fixture udah mulai bisa kita targetin, yang dimana kembali lagi seperti biasa kita akan lihat dari data statistik XG tim dan juga XG player, dimana sejauh ini untuk XG tim tertinggi ya ada Manchester City seperti biasa di atas ya, dimana Manchester City 29,7 bersanding tipis dengan Newcastle dan juga Aston Villa. Ini nama-nama yang harusnya lini depannya bisa kita ambil, Man City, Newcastle, dan juga Aston Villa, karena ini adalah nama-nama yang memang memiliki rataan gol cukup tinggi. Semuanya udah di atas 30 gol sejauh ini dari 13 pertandingan, mantap banget. Dan selanjutnya lawan-lawannya ya, untuk Man City kita bisa lihat lawannya adalah Spurs. Untuk Spurs sendiri expected kebobolannya bisa kita lihat ada di tengah-tengah ya, dimana di sini posisi 9 terbawah, artinya mungkin ada di posisi 11. Di sini Spurs ada di tengah-tengah, yang dimana dia di 3 pertandingan terakhir juga cukup buruk hasilnya ya, kekalahan 3 kali beruntun. Harusnya bisa menjadi potensi yang bagus untuk Haaland bisa kembali menjadi kapten opsi pertama untuk di Game Week 14 ini. Dan selanjutnya kita balik lagi lihat expected goal tertinggi kedua ada Liverpool, di mana Liverpool menempati posisi kedua untuk expected goal tertinggi, yang dimana di sini akan menghadapi Fulham. Untuk Fulham sendiri expected kebobolannya di sini ada di posisi 14 ya, di mana posisi 14 cukup di bawah artinya, dan itu bisa menjadi potensi yang bagus ya untuk Salah bisa menjadi kapten ya. Dan untuk kebobolannya sejauh ini udah cukup tinggi juga, 22 gol untuk Fulham kebobolannya, dan untuk expected kebobolannya juga cukup tinggi dengan 23 gol. Jadi harusnya Salah bisa menjadi potensi kapten juga untuk di game week besok. Dan selanjutnya bisa kita lihat untuk expected goal tertinggi ketiga ada Newcastle United, dan untuk Newcastle United sendiri lawannya adalah Manchester United ya, dimana Manchester United untuk expected kebobolannya bisa kita lihat di sini ada di angka yang cukup lumayan rendah ya, ada di posisi ke-13 ya, di atas Fulham. Dan ini artinya membuat nama pemain-pemain Newcastle harusnya bisa cukup menggacor harusnya ya, melihat juga MU kemarin kebobolan 3 gol. Tapi yang perlu dilihat adalah di partai Premier League MU ini udah 3 kali clean sheet gitu loh untuk di 3 game week terakhir. Jadi harusnya bisa menjadi batu sandungan dari Newcastle ya untuk di game week besok. Dan untuk prediksi gue mungkin pertandingan MU dan Newcastle akan menjadi pertandingan yang cukup alot ya, bisa jadi hasil imbang mungkin lebih besar terjadi ya untuk di game week besok. Mungkin 1-1 mungkin bisa kita lihat di game week besok untuk MU lawan Fulham, dan itu artinya untuk nama-nama dari kedua tim ini belum bisa menjadi opsi kapten yang cukup oke harusnya. Dan selanjutnya di nama XG keempat ada Chelsea. Menarik banget ya, ada Chelsea di posisi keempat untuk XG tertinggi, yang tentunya nggak bisa kita ambil opsi ini karena ini adalah salah satu tim yang bisa gue bilang tadi ya inkonsistensi yang cukup tinggi dan cukup beresiko lah untuk bisa kita ambil pemain-pemain Chelsea. Terlepas dari Palmer yang harganya murah, mungkin masih bisa menjadi opsi menarik karena dari segi budget juga untuk di midfield. Tapi untuk dari segi kapten belum banget bisa kita rekomendasikan dari Chelsea tentunya. Dan selanjutnya di posisi kelima ada Aston Villa, di mana Aston Villa akan menghadapi Bournemouth. Dimana Bournemouth sendiri di sini expected kebobolannya ada 3 terbawah, dan itu artinya lampu hijau banget untuk Watkins bisa menjadi kapten di game week besok. Dan itu artinya potensi kapten ketiga dari gua ada Watkins ya untuk di game week besok. Dan juga selanjutnya untuk alternatif kapten tentunya ada Brentford ya, Brentford yang dimana expected goal Brentford memang tidak tinggi gitu ya. Expected goal Brentford ada di bawah Aston Villa di sini di posisi ke-6, tapi lawannya cukup menarik ya, Luton lagi-lagi, di mana Luton ada di 2 terbawah, dan itu bisa menjadi potensi kapten juga Mbeumo ya untuk di game week besok. Itu artinya ada 4 pilihan kapten yang bisa gua rekomendasikan. Di sini ada Haaland, lalu Salah seperti biasa, 2 nama populer untuk bisa menjadi kapten. Dan selanjutnya 2 opsi kapten alternatif yang bisa menjadi pilihan diferensial ada Watkins dan juga ada Mbeumo. 4 nama yang bisa menjadi potensi kapten yang cukup oke harusnya dari segi data statistik yang bisa gue lihat di sini. Dan berikut kurang lebih untuk kapten picks yang bisa gue sampaikan. Semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam meramu serta meracik tim tentunya di game week ke-14 ini. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan, masukan, saran, kritik, nama-nama lain terlewat dari gue, bisa feel free langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran, masukan, saran, kritik, nama-nama lain tentunya yang terlewat dari gue. Dan juga untuk teman-teman yang mau nanya tentunya nanya aja di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan juga untuk info menarik nih, gue diundang oleh FPL Indonesia untuk hadir di live streaming dia di hari Kamis malam ini ya, jam 8 ya, dan dimana video ini mungkin tayang sore, jadi bisa teman-teman langsung
bookmark aja untuk link live streaming FPL Indonesia. Nanti kita akan ngobrol bareng tentunya sama teman-teman FPL Indonesia di YouTube-nya FPL Indonesia. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you buat ini nonton. Untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol subscribe dan loncengnya di bawah agar teman-teman nggak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya tentunya dari channel ini. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue Irsyad. Peace out.